Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwatana fillahi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama mengkaji dan membahas hal-hal yang kita butuhkan berkaitan dengan masalah agama kita. Dan insya Allah pada sore hari ini pembahasan atau kajian kita berkaitan dengan masalah amanah. Berkaitan dengan masalah amanah bagi para pekerja atau para karyawan muslim. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan tentang apa yang disebutkan Nabi, bahwa pada suatu hari nanti akan ada sebuah kondisi di mana amanah ini akan dilalaikan, Taib. Dan juga dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa suatu hari nanti akan ada hari di mana orang-orang yang amanah dikatakan berkhianat dan para pengkhianat dikatakan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia sanawat, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Pada tahun tersebut orang-orang atau seorang pendusta dikatakan jujur. Wa yukadzibu fiha as-shadiq. Dan seorang yang jujur dikatakan pendusta. Jadi terbalik kondisinya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Taib. Orang yang berkhianat dikatakan amanah dan orang yang amanah dikatakan berkhianat. Nah, ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di 1400 tahun yang lalu akan ada muncul generasi yang seperti itu. Sehingga di hari ini sebagai seorang muslim kita harus menunjukkan bahwa agama kita mengajarkan kita untuk amanah dalam segala hal. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah ketika amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Nah, maka insya Allah kita akan sebutkan beberapa hal yang penting dalam pembahasan kita di sore hari ini, dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menceritakan tentang masalah pentingnya amanah. Jadi amanah ini artinya beban tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Beban tanggung jawab yang dibebankan seseorang untuk dia jalankan. Nah, ketika seorang tersebut tidak menjalankan apa yang dibebankan kepadanya, atau dia melalaikannya, atau dia menguranginya, maka dikatakan dia tidak amanah. Jadi amanah bukan sekedar orang dititipi barang, kemudian barang tersebut dititipkan untuk disampaikan kepada orang lain, lalu kemudian dia tidak sampaikan kepada orang lain ini. Ini salah satu bentuk tidak amanah.
Tapi bukan cuma itu. Amanah itu sangat luas sekali maknanya. Di antara contoh-contoh amanah adalah ketika seorang yang diberikan pekerjaan, tugas pekerjaan oleh pimpinannya, lalu kemudian dia tidak menjalankan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, maka ini juga masuk dalam hal tidak amanah, berkhianat. Ya, berkhianat. Misalnya masalah kaitan dengan masuk dan pulangnya dia dari pekerjaannya, berkaitan dengan masalah tugas-tugasnya dia sebagai pegawai di tempat tersebut, lalu kemudian dia tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi amanah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini tugas seorang pemimpin, tugas orang-orang yang memiliki wewenang untuk memberikan amanah-amanah itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau dia pantas untuk menerima sebuah pekerjaan, maka kita berikan pekerjaan itu. Tapi kalau dia tidak pantas, walaupun orang ini dekat dengan kita, walaupun dia sahabat kita, walaupun dia sangat kita cintai, tapi kalau dia tidak berhak untuk mendapatkan tugas tersebut, atau mendapatkan sesuatu yang harus diberikan kepada dia, maka tidak boleh kita memberikannya. Karena Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menghukumi manusia, maka hendaklah kalian menghukumi mereka dengan adil. Ya, menghukumi mereka dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menunaikan amanah dan memberikan amanah kepada yang berhak untuk menunaikannya. Idza fusidal amru li ghairi ahli fangtaris sa'ah. Nabi menyebutkan, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran atau tunggulah hari kiamat. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian, kadang ketika kita diberikan amanah, ada orang-orang yang berkhianat kepada kita. Jadi kita dikhianati. Jadi amanah sama khianat itu bertolak belakang ya. Kalau amanah berarti bukan khianat, kalau khianat berarti bukan amanah. Jadi orang yang menyalahgunakan amanah berarti dia berkhianat. Berarti dia apa? Berkhianat. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah, walaupun orang yang kita jalankan amanahnya tadi berbuat khianat kepada kita. Jadi kita berbuat baik, tapi dia berbuat jahat kepada kita. Kita menyelesaikan tugas kita, tapi malah dia berkhianat kepada kita. Nabi SAW menyebutkan, Adil amanah ila man'tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kamu amanah. Kalau ada orang memberikan kita amanah, tunaikan amanah tersebut. Kalau tidak mampu, katakan, saya tidak bisa. Kita kadang kalau dikasih tugas, ya, iya. Padahal itu amanah. Itu apa? Amanah. Anggaplah karena saya dekat dengan sekolah, ada guru-guru yang mengajar, maka itu amanah. Jadi ketika kita diberikan tugas mengajar, itu amanah. Maka tidak sembarangan kita mengatakan, oh saya izin, saya mau pergi, saya tidak bisa dulu masuk karena urusan ini dan itu. Padahal urusannya bukan urusan yang mendesak. Maka orang ini telah melalaikan amanah. Ini kita lihat kadang, akhirnya kadang kita mencari guru susah. Gurunya mau masuk-masuk, mau tidak-tidak. Nah ini tidak menunaikan amanah. Ya, padahal itu amanah, Masya Allah, bukan sekedar dari sekolah, tapi juga amanah dari orang tua, juga amanah dari Allah, kan itu dakwah. Ya, mengajar di sekolah-sekolah Islam itu dakwah. Maka itu amanah. Ya, tanggung jawab kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada pimpinan yang ada di sekolah tersebut, kepada lembaga yang menaunginya dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya kita tidak bisa, jangan kita mengatakan, oh saya bisa. Katakan saya tidak bisa. Atau jangan mengajar di tempat tersebut.
Ya. Jadi kalau kita sudah tidak menikmati lagi pekerjaan, ya lebih kita cari pekerjaan yang lain yang bisa kita nikmati. Karena pekerjaan itu apa? Amanah. Jadi Nabi mengatakan, "Adil amanah ila man itamanaka." Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan kamu amanah. Wala takhun man khanaka. Dan jangan membalas pengkhianatan kepada orang yang berkhianat kepada kamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Taib. Jadi disuruh kita menunaikan amanah dan dilarang kita untuk berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kita. Ya, kita ini dikhianati, tapi jangan dibalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan juga. Ya, jangan dibalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan juga. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika seorang berkhianat kepada orang yang memberi dia amanah. Orang ini amanah, memberi kita amanah. Lalu kita mengkhianati dia, maka ini tentunya lebih berbahaya lagi kondisinya. Orang yang berkhianat kepada kita jangan dibalas dengan khianat. Misalnya ada orang curang. Misalnya kita karyawan, kita pegawai. Ya. Kemudian bos kita itu curang. Curang kepada kita. Maka jangan dibalas kecurangan dia dengan kita juga mencurangi dia. Ini tidak boleh. Seorang muslim benar-benar harus menunaikan amanah. Taib. Adapun kalau misalnya bos kita, pimpinan kita curang, maka kita menuntut dia, meminta dia untuk adil. Gak ada masalah. Kita minta supaya dia adil. Ya, supaya dia tidak curang. Tapi kita tetap menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Tetap menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Taib. Dan ini mencakup semua bentuk amanah yang diwajibkan kepada kita. Ya, mulai dari hak kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wajibkan kepada hamba-hambanya. Salat misalnya. Dalam salat itu ada amanah. Kita dilatih untuk amanah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat telah ditetapkan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Di situ ada amanah. Terutama bagi muadzin. Ketika sudah masuk waktu dia azan. Ya. Dia azan. Jangan menunda waktu. Karena kalau dia tunda waktu, dia nggak amanah. Makanya muadzin itu salah satu sifatnya amanah. Ya kan? Taib. Nah, kemudian juga dalam masalah dalam masalah sholat misalnya, imamnya lupa, maka dia harus mengganti apa yang dihilang tadi dari rukun sholatnya. Ya, itu amanah. Jangan dia biarkan. Nah, kewajiban makmum menegur. Kewajiban makmum menegur. Nah, kemudian juga tentang zakat. Zakat juga amanah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu amanah. Jadi apa yang diberikan kepada kita berupa harta, itu amanah dari Allah, yang kita harus menjalankan harta tersebut yang Allah amanahkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Salah satunya adalah ketika sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kita keluarkan zakatnya. Demikian pula puasa, demikian pula kafarah, nazar, dan lain sebagainya dari perkara-perkara di dalam agama kita. Semua itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan itu adalah amanah dari Allah bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ketika di hari kiamat nanti akan ada hisab. Kenapa hisab? Karena kehidupan ini amanah. Di mana kita harus beribadah di dalam kehidupan ini. Makanya ada hisab. Untuk mempertanggungjawabkan amanah kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita jalani sekarang, kita hidup ini, kita sedang menjalankan apa tadi? Amanah. Ya, taib. Jadi apa yang diamanahkan kepada dia, ya, maka dia harus jalankan. Dia harus jalankan. Taib. Nah, demikian pula hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk amanah seperti titipan dan yang lainnya. Ya.
dari apa-apa yang diamanahkan kepadanya, ya, bahkan titipan-titipan yang kadang titipan tersebut tidak ada bukti. Tidak ada bukti pengiriman dan seterusnya kan. Kita cuma dikasih titip ini ya, tidak ada catatan, tidak ada apa. Itu amanah, sampaikan amanah tersebut. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan seluruh amanah tersebut. Apakah amanah tadi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau amanah tersebut kaitannya dengan makhluk. Maka seorang pegawai harus menunjukkan itu di kantornya. Apalagi antum misalnya kerja di kantor pemerintahan, antum kerja di kantor-kantor orang-orang yang misalnya nggak paham agama, maka kesempatan untuk berdakwah, tunjukkan bahwa antum amanah. Ya, supaya orang-orang tahu bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan tidak melalaikannya. Dan ini akan membawa kebaikan untuk dakwah, ya, membawa kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Baik. Jadi siapa yang tidak menunaikan amanah di dunia, maka pertanggungjawaban dia bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Ya, antum kira kalau antum misalnya bolos, padahal antum nggak ada halangan, antum bolos, nggak masuk kerja. Antum kira cuma antum bertanggung jawab kepada seksi absen saja? Tidak. Di akhirat ada pertanggungjawaban. Jadi ini urusan kita dengan manusia, tapi di akhirat ada pertanggungjawaban. Apalagi kalau pelalaian amanah tersebut sampai bentuknya mendolimi orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, maka ini lebih berbahaya lagi untuk kita. Taib. Adzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Maka hati-hati. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ya, ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa takhunu amanatikum. Ya. Dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi kalian mengetahuinya. Dalam kondisi kalian mengetahuinya. Jadi salah satu perkara yang kita lakukan supaya kita tidak mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul adalah menjaga kemurnian agama. Menjaga kemurnian agama. Ya. Kenapa bid'ah tidak boleh dilakukan dalam agama kita? Karena itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang Nabi sudah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian dan telah kucukupkan nikmat untuk kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam ini tidak butuh lagi tambahan. Dia tidak butuh lagi Nabi setelah Nabi Muhammad alaihissalam. Dia tidak butuh lagi agama setelah Islam diturunkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibawa Nabi, itu yang dijalankan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, menjaga kemurnian dari titipan Nabi berupa apa? Berupa ilmu agama. Ya. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma. Para nabi tidak pernah mewariskan harta emas dan perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Itulah warisan Nabi yang dijaga oleh para sahabat. Makanya para sahabat untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak pernah dilakukan Nabi, bagi mereka itu perkara yang sangat berat sekali. Coba lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika diminta oleh Umar ibn Khattab, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Dan beberapa para sahabat yang lainnya. Tapi mereka harus melakukan itu. Karena di perang Bi'ru Ma'una dan perang Yamamah, sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran meninggal. Maka dikhawatirkan kalau penghafal Al-Quran meninggal, nanti Al-Quran tidak terjaga lagi. Oleh karena itu, dikumpulkanlah Al-Quran. Itu perkara yang berat bagi mereka. Perkara yang berat bagi mereka. Sampai sahabat mengatakan, ya, seandainya engkau mau merintahkan aku untuk memindahkan satu gunung ini ke tempat yang lainnya,
maka itu jauh lebih ringan daripada aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Ini kaitannya dengan amanah. Nah, antum juga penuntut ilmu yang sudah diajari oleh ustadz tentang ilmu agama, diajari tentang Quran Sunnah, maka ajarkanlah sesuai dengan isi Quran Sunnah. Jangan menambah. Karena kalau antum menambah, itu namanya tidak amanah. Wajar sekali ketika Nabi SAW melihat umatnya, sebutkan di telaganya Nabi melihat umatnya, dia panggil ummati, ummati. Sini umatku, sini kamu. Maka disampaikan kepada Nabi, kamu nggak tahu apa yang dia bikin setelah kamu meninggal. Dia menambah-nambah dalam agama. Maka apa kata Nabi? Sukon, sukon. Kalau gitu kamu pergi sana jauh, pergi sana jauh. Diusir oleh Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang paling cinta dengan umatnya. Tapi diusir oleh Nabi. Kenapa diusir oleh Nabi? Padahal dia paling cinta umatnya. Karena dia telah melalaikan amanah yang Nabi titipkan untuk dia berupa agama yang sempurna ini. Jadi nggak main-main itu, perkara bidah itu nggak main-main. Ya, makanya disebutkan di sini oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Jangan kalian berkhianat kepada Allah. Allah sudah sempurnakan, jangan kamu bikin lagi model-model bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Ya, inovasi tak ada henti, tiap tahun berbeda-beda. Ya kan? Bid'ah begini, tahun ini, nanti tahun depannya, oh ada lagi inovasinya, tahun depannya ada lagi inovasinya. Tayyib. Oleh karena itu disebutkan oleh ulama kita, al-iktisadu ala sunnah khairun minajtihadi fil bid'ah. Sederhana kita di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tapi dalam perkara-perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah ini salah satu bentuk apa? Ketidakamaнаhan dari orang yang melakukannya terhadap apa yang dititipkan Allah, dititipkan Rasul berupa ilmu agama. Kalau kita dititipi harta, lalu kita tidak amanah, itu jauh lebih ringan karena kerusakannya pada kita. Tapi kalau kita dititipi agama, lalu kita tidak amanah, itu kerusakannya untuk umat yang banyak dan seluruhnya. Ya, tayyib. Jadi ada orang tahu, oh ini nggak boleh, hadisnya gini-gini. Tapi gimana nanti dengan masyarakat misalnya? Ya, saya nggak enak dengan masyarakat. Akhirnya, wah, nggak apa-apa lah, saya langgar. Ini amanah atau tidak? Ini amanah atau khianat? Khianat. Mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati masyarakat. Kelihatannya dia cinta sama masyarakat, tidak enak menyelisih masyarakat. Kelihatannya dia cinta sama masyarakat, tapi hakikatnya dia mengkhianati masyarakat. Karena akhirnya masyarakat tidak tahu mana yang benar, mana salah. Ya, tidak tahu mana benar, mana salah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, mata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim." Kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang yang tidak paham agama ini tahu, bisa membedakan ini benar, ini salah? Jadi kita harus sampaikan, Pak, ini nggak boleh, Pak. Ini melanggar hadisnya gini. Jangan tidak amanah. Walaupun, perhatikan, tidak semua yang kita tahu dari kesalahan harus kita sampaikan saat itu juga. Karena kadang ada mudarat yang timbul dari penyampaian tadi. Maka kadang kita menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Paham ya? Oleh karena itu, Nabi SAW ya, melakukan itu. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menegur orang Badui yang masuk ke masjid kencing. Nabi nggak bilang kamu salah, nggak. Nabi cuma bilang apa? Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, tidak untuk dikotori. Nabi cuma bilang begitu. Orang Badui tadi ngerti kalau dia salah. Jadi kadang kita nggak bilang salah, tapi dia tahu, oh salah, saya salah. Ini cara Nabi, betapa hikmahnya Nabi SAW. Ala kulli hal, kesimpulannya, jangan mengkhianati Allah. Kenapa kita belajar sunnah? Supaya kita tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita beramal agama dengan apa? Sunnah. Baik. Nah, kemudian, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Ahzab ayat 72, kaitannya dengan masalah amanah. Amanah ini berat sekali. Ya. Inna aradnal amanah ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyampaikan amanah kepada langit dan bumi. Wal jibal, juga kepada gunung-gunung.
fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka semua tidak mau untuk menanggung memikul amanah tersebut. Memikul amanah tersebut. Mereka nggak mau memikulnya. Ya. Wa ashfaqna minha. Dan mereka mengkhawatirkan akan mengkhianati amanah tadi. Ini gunung, Mbak. Gunung, langit, makhluk-makhluk yang besar. Diberi amanah Allah, mereka tidak mau. Wa hamalahal insan, akan tetapi manusia mau untuk memikulnya. Nah, kita yang memikul akhirnya itu amanah. Amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat jahil. Dianggap amanah itu ringan. Jadi kalau antum kerja ya atau diberikan amanah, maka jangan pernah cuma berpikir bahwa ini amanah saya pertanggungjawabkan ke kantor saya saja, ke perusahaan saja. Tapi ingat, amanahnya sampai kepada Allah nanti pertanggungjawabannya. Makanya alhamdulillah di beberapa tempat ya, di dinas-dinas pemerintahan di Makassar, kebetulan saya menangani juga mereka. Alhamdulillah dengan kita sampaikan seperti itu kepada mereka, ini punya pengaruh. Mereka itu lebih semangat lagi bekerja. Selama ini kan mungkin mereka pikir, wah ini kerjaan pemerintah, terlalu penting gitu kan. Padahal itu amanah. Kalau nggak siap ke situ, ya resign, keluar, pindah ke pekerjaan lain. Kalau sudah siap di situ, berarti jalankan amanah, jalankan pekerjaan dengan baik. Ya, di sini ada tim-tim, ya, ada tim media yang ada di sini. Ya, itu amanah, antum dikasih itu. Maka jalankan dengan baik. Jalankan dengan baik. Ada ustadz-ustadz, ada guru-guru. Mereka juga dapat amanah. Jalankan dengan baik. Ada murid-murid, ada santri-santri. Mereka juga ada amanah. Jalankan dengan baik. Kalau semua menjalankan amanah dengan baik, insya Allah kehidupan ini akan jadi baik. Jadi terjadinya kerusakan dalam kehidupan, salah satu sebabnya adalah karena tidak dijalankannya amanah yang diberikan kepada mereka. Kalau semua menjalankan amanah dengan baik, insya Allah akan bagus. Ya kan? Akan bagus. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi SAW, ya, disebutkan oleh Nabi SAW beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah amanah. Dengan masalah amanah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ayatul munafik thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka mengkhianati amanah salah satu sifat orang munafik. Bukan berarti dia munafik, tapi dia punya ciri munafik. Ya kita mengaku beriman, tapi kita selalu mengkhianati amanah, tidak menjalankan amanah. Berarti kita punya ciri kemunafikan. Hati-hati. Punya ciri kemunafikan. Hati-hati. Jadi antum semua kalau kerja amanah. Yang tukang kayu, tukang batu, ya, ada tugasnya dia, kerjanya dia, masuknya jam berapa, pulang jam berapa, ikuti sesuai aturannya. Jangan ada mandornya dia kerja, nggak ada mandornya dia nggak kerja. Berarti dia nggak amanah. Ya, tayyib. Pas hari Sabtu nuntut kepada mandor untuk gaji dia sesuai dengan gajinya, minta supaya bosnya kamu harus amanah. Nah, ini keliru. Ya, tayyib. Jadi jalankan amanah. Masalah nanti mandor kita mengurangi gaji kita misalnya, pimpinan tukang kita mengurangi gaji kita, itu urusan dia. Tapi kita sebagai tukangnya, sebagai buruhnya, tetap harus menjalankan amanah. Jangan mentang-mentang, oh, bos saya mengurangi gaji, berarti saya tidak menjalankan amanah. Dibalas khianat dengan khianat. Ini keliru. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis. Tetap harus jalankan amanah. Ya, jadi antum, insya Allah, di pundak antum ini ada beban-beban berat. Seorang ayah ada amanahnya. Anak-anaknya, istrinya. Ya, ada amanah. Baik. Seorang istri juga punya amanah dari anak-anaknya, dari suaminya yang harus dia jaga, harus dia harus dia layani. Dan semuanya punya amanah. Setiap kita punya amanah.
Nah, kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, adil amanah ila man itamanaka wa la takhun man khanak. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kalian. Baik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tafqaduna min dinikum. Yang pertama kali akan hilang dari agama kalian al-amanah, adalah amanah. Itu yang pertama kali hilang. Makanya sekarang kalau misalnya ada amanah dilalaikan, itu biasa. Kita lihat di tengah masyarakat biasa. Makanya orang-orang yang belajar jangan melakukan itu. Orang-orang belajar harus punya beda dengan orang yang tidak belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang tahu dengan orang tidak tahu itu sama? Jadi orang belajar tunaikan amanah. Kalau misalnya janjinya sekian, ya sekian. Dia tunaikan amanah. Ya kan? Tayyib. Seperti itu. Wa akhiruhu as-shalah. Dan perkara yang hilang terakhir dari agama ini adalah salat. Adalah apa? Adalah salat. Tayyib. Maka kaitannya dengan masalah pegawai adalah masalah pegawai. Apabila seorang pegawai telah menunaikan pekerjaannya, ditunaikan dengan sungguh-sungguh, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan sesuai dengan amanah yang dia jalankan, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pegawai tersebut telah menunaikan kewajiban dan berhak mendapatkan balasan dari pekerjaan yang dia lakukan, baik balasan di dunia, ya, dan balasan nanti di akhirat. Jadi dua yang dia dapat langsung. Jadi seorang pekerja dia dapat balasan di dunia dengan kebaikan, dan itu berhak dia dapat karena amanahnya. Kalau antum tidak amanah, antum nggak berhak dapat bagian dari gaji antum, karena gaji itu kaitannya dengan pekerjaan. Kalau antum mengurangi pekerjaan, maka antum tidak berhak dapat gaji sesuai dengan perjanjian dari pekerjaan yang antum harus lakukan. Contoh misalnya, antum harus kerja 4 jam satu hari. Gajinya sekian. Misalnya gajinya 10 juta. Sebanyak-banyak memang nih. Kan contoh saja ya. Gajinya 10 juta. Kalau 1 juta sedikit. Jadi misalnya antum 4 jam satu hari kerja. Setiap bulan dapat berapa? 10 juta. Maka antum harus terus kerja 4 jam. Kalau antum misalnya mengurangi dari 4 jam jadi 3 jam, jadi 2 jam, ada bos kerja 4 jam, tidak ada bos kerja 2 jam, maka antum tidak berhak mendapatkan 10 juta tadi. Paham sudah? Antum tidak berhak mendapatkan 10 juta tadi. Kalau antum ambil 10 juta tadi, maka antum telah mengambil sesuatu yang bukan haknya antum. Karena perjanjian berapa jam? 10 jam. Jadi antum pulang cepat dari kantor, menyelisih sebuah kebiasaan atau peraturan yang ada di kantor, itu namanya curang. Itu namanya curang. Jadi apa yang diamanahkan kepada antum itu antum jalankan. Nanti tugas dari orang yang membuat perjanjian atau sebagai orang yang ada sebagai atasan antum, memberikan haknya antum. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau antum jalankan amanah tadi, kita anggap tadi kerja 4 jam, antum sudah dapat 10 juta, apakah cuma ini yang antum dapat? Bukan. Antum akan dapat lagi di akhirat. Akan dapat lagi di akhirat. Karena antum telah menjalankan amanah. Dan menjalankan amanah salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Berarti antum sedang beribadah kepada Allah, kepada Rasul dengan cara menjalankan amanah. Maka antum berhak mendapatkan bagian juga di akhirat. Coba kalau semua pekerja mikirnya kayak begitu. Kan bagus pekerjaan. Tidak perlu ada CCTV melihat ini pekerja saya kerja atau tidak. Ya, Masya Allah. Jadi ini yang harus dijalankan ini. Kalian akan dapat dua-duanya, dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya.
Dan ada beberapa nas-nas yang syar'i, nas-nas syar'i yang menunjukkan bahwasanya upah dan pahala atas apa yang dikerjakan seseorang ya dari pekerjaan tersebut ya akan dia dapatkan ketika dia ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kerja itu untuk ibadah. Bukan cuma uang, tapi untuk apa? Ibadah. Makanya jangan bekerja di tempat-tempat yang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan adalah ibadah. Antum sholat ibadah, antum puasa ibadah, tapi bekerja juga ibadah. Sehingga apa? Kalau orang mikirnya begitu, dia akan bekerja dan menikmati pekerjaannya karena dia anggap ini ibadah. Dia langsung melakukan dua kewajiban sekaligus. Kewajiban dia kepada pimpinannya, kewajiban dia kepada Allah. Bahkan tiga, kewajiban dia kepada keluarganya. Kalau dia sifatnya adalah mencari nafkah. Sebenarnya pekerjaan itu luar biasa. Coba ya, berapa pahala yang dia dapat? Tapi semua harus ada niat. Dia melakukan dengan niat. Dia niat bekerja karena Allah memerintahkannya. Dia niat bekerja ya karena Nabi SAW memerintahkannya. Akhirnya dia bekerja. Ada niat dia. Kemudian dia tunaikan amanah. Sudah dia bekerja dapat pahala, menunaikan amanah dapat pahala lagi. Makanya Masya Allah, kita semua harus berusaha nikmati pekerjaan. Nikmati pekerjaan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Abdurrahman, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahli." Apabila seseorang memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasibuha, dan dia melakukan itu karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Fahuwa lahu sadaqah. Maka itu menjadi sedekah bagi dia. Jadi dia kerja, tapi itu, dia kerja kan dapat uang dia, dapat gaji. Tapi itu dianggap sebagai sedekah untuk keluarga dia. Ini kan kewajiban dia untuk keluarganya. Tapi dihitung dia sebagai sedekah. Dihitung dia sebagai sedekah. Taib. Luar biasa kan bekerja. Makanya Masya Allah teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, nikmati pekerjaan itu. Kita belajar agama supaya kita bisa menikmati pekerjaan kita tadi. Pekerjaan bukan cuma sekedar cari uang, bukan. Tapi di situ ada perkara lebih penting daripada itu, yaitu menjalankan amanah yang ditugaskan, diberikan kepada kita. Ya, diberikan kepada kita. Baik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan kepada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Nabi memberikan pesan kepada beliau. Apa kata Nabi kepada Sa'ad ibn Waqqas? Nasihatnya beliau. Baik. Kata Nabi SAW, ya, walasta tunfiku nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dengan nafkah tersebut. Hatta luqmatu taj'aluha fi imra'atik. Sampai suapan, atau sampai dengan engkau menyuap satu suap ke mulut istrimu. Taib. Jadi kecil, sekedar satu suap, tapi itu dihitung sebagai apa? Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Jadi nafkah pekerjaan apapun akan ada pahalanya. Jangan khawatir. Kita kan mikirnya gini, saya kerja, tapi saya harus ibadah juga. Hanya kadang pekerjaan dikorbankan, dia ibadah. Contoh misalnya, seorang karyawan atau seorang pegawai. Di kantor dia kerja. Sambil kerja, dia curi-curi waktu untuk misalnya sholat duha misalnya. Sholat duha ibadah atau bukan? Ibadah kan? Nah, dia sholat duha. Tapi sholat duhanya dia mengambil waktu dari waktu yang harusnya dia kerja.
Dosa nggak dia? Dosa atau tidak? Taib. Sholat duha hukumnya apa? Sholat duha hukumnya apa? Sepakat semua sunnah? Taib. Menunaikan amanah? Wajib. Mana yang didahulukan? Wajib. Kadang kita nggak peduli, apalagi baru belajar, semangat. Pokoknya semua ibadah harus dilakukan. Akhirnya pekerjaan di perusahaannya, di kantornya, dia nggak perhatikan. Dia tidak perhatikan. Di kantornya dia ngaji, dia sholat, dia apa. Bukan tidak bagus, itu sangat bagus. Cuma jangan sampai mengorbankan janji dan kewajiban kita dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Dan itu kemudian mencoreng nama dakwah itu sendiri. Dakwah salafiyah pun kena. Karena ada sebagian teman-teman yang melakukan itu. Semangat dia. Tapi akhirnya jadi jelek. Oh, jangan sama dia. Dia ngajinya di sini-sini. Ya, kalau kerja nggak serius ya, kena semua. Padahal agama kita dan dakwah salafiyah ini memerintahkan kita untuk menunaikan amanah tadi. Ini diperhatikan teman-teman sekalian. Ya, diperhatikan. Yang kerja di sekolah misalnya, apa pekerjaan dia dilaksanakan sesuai dengan amanahnya. Jangan terbengkalai tugasnya cuma gara-gara satu ibadah, yang ibadah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ada kewajiban dia. Kalau guru berarti kewajibannya menilai, bikin nilai, bikin ulangan, bikin apa. Itu amanah. Kalau antum tidak jalankan, antum dosa. Kalau antum nggak bisa jalankan, bilang saya nggak bisa. Jangan berjanji, kemudian kita ingkari. Jangan diberi amanah, kemudian kita tidak tunaikan. Tunaikan. Jadi misalnya, antum tidak sempat sholat duha, karena antum kerja. Antum jalankan amanah, pekerjaan. Sebenarnya mau sekali sholat duha, itu nggak bisa. Karena pekerjaan. Maka insya Allah antum akan dapat pahala. Akan dapat pahala. Ada keinginan antum, akan dapat pahala dengan sholat. Antum nggak sholat duha, tapi dapat pahala. Karena ada niat untuk melaksanakannya, cuma terhalang dengan pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan kita juga mendatangkan pahala. Sholat benar, sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan kita dari sholat wajib. Tapi ketika ini mengganggu kewajiban kita, diantaranya adalah menunaikan amanah, maka kita telah melakukan kezaliman. Kita telah melakukan apa? Kezaliman. Kita sholat sunnah, tapi kita melakukan kezaliman dalam waktu yang bersamaan. Dan kita tidak menunaikan amanah. Kalau seandainya kita menunaikan amanah, dan kemudian kita tidak sholat duha karena amanah tadi, insya Allah kita dapat pahala yang besar. Jadi jangan berpikir bahwa pekerjaan kita itu tidak menghasilkan pahala. Yang kita pikir yang menghasilkan pahala cuma sholat, puasa, zakat, haji. Ya, bukan cuma itu. Pekerjaan yang kita lakukan juga mendatangkan apa? Pahala. Jadi jangan khawatir. Tugas kita adalah menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Dan pekerjaan itu dinikmati. Karena di dalamnya ada apa? Ada pahala. Sebagaimana ketika pekerjaan tadi tidak ditunaikan dengan baik, dia berkhianat terhadap amanah, dia dapat dosa, maka ketika dia jalankan pekerjaan dengan baik, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Jadi antum masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, kalau perjanjiannya seperti itu, maka antum dapat pahala dengan tepat waktu tadi. Dengan tepat waktu tadi. Ya. Oleh karena itu, menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan kita, itu hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Wajib bagi setiap pegawai, setiap pekerja untuk menggunakan waktu yang telah dikhususkan dia untuk bekerja, untuk melaksanakan pekerjaannya tadi. Kalau misalnya mulai pagi jam 9 sampai jam 4, itulah waktu khususnya dia kerja, maka dia jalankan itu. Dia jalankan seperti itu. Dia masuk jam 9, pulang jam 4. Ya, walaupun dalam kegiatan kita kerja juga kan ada waktu-waktu sholat ya, ada waktu istirahat ya, kita gunakan untuk sholat. Kita gunakan untuk mungkin baca Quran di waktu-waktu istirahat, nggak ada masalah. Tapi jangan mengambil jam kerja. Jangan mengambil jam kerja. Yang kita lihat sebagian orang-orang kadang ketika dia sholat sunnah, dia tegur sama pimpinannya, kenapa kamu sholat duha ini? Pekerjaanmu belum beres. Oh, malah dia marah-marah. Oh, bapak anda senang akhirat ya?
Bapak ini, Bapak orang Islam bukan? Wah, terlalu jauh dah langkahnya. Ya, baik. Sama misalnya kita naik motor kita tidak pakai helm misalnya. Ditegur sama polisi. Dikata-katai polisinya udah bener. Amanahnya kita naik motor pakai helm kalau misalnya di tempat-tempat yang memang wajib pakai helm gitu kan. Kalau antum keliling rumah 7 kali nggak pakai helm nggak ada masalah. Di situ nggak pakai helm nggak apa-apa. Tapi di tempat yang antum harus pakai helm, antum nggak pakai helm, ya, Pak ini lebih bagus dong kok Pak. Ini helm akhirat. Nah, ini helm akhirat gimana? Ini berarti nggak amanah. Bapak bukan Muslim ya, Bapak ya. Biasanya polisi udah, kamu pergi saya daripada saya pusing berdebat dengan kamu. Ini suruh pergi dia. Ini kekeliruan sekali lagi, kekeliruan ini. Ya, tayyib. Jadi ketika antum pakai helm, antum dapat pahala. Antum dapat pahala karena itu amanah orang bawa motor itu di tempat-tempat yang harus dia pakai helm, dia pakai helm. Itu amanah. Maka ketika antum melakukan itu dapat pahala. Nah, ketika antum tidak melakukan itu, antum malah dapat dosa. Ya, kalau kecelakaan tidak pakai helm, wah, dosa dia. Meninggal dalam kondisi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan untuk mentaati pemerintah dalam kebaikan. Gitu. Baik. Jadi jalankan pekerjaan sebagaimana diwajibkan kepada kita, ya. Jangan menggunakan waktu-waktu bekerja tadi untuk perkara-perkara yang bisa merusak ataupun mengambil waktu-waktu pekerjaan kita. Ya, baik. Jadi nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan pribadi, kepentingan pribadi dalam pekerjaan yang sudah ditetapkan untuk kita. Nah, maka ini yang harus dimengerti oleh para pimpinan, dimengerti oleh bos-bos yang mempekerjakan seseorang. Dia harus tahu ini orang saya ambil waktunya sekian. Kira-kira cukup enggak untuk keluarganya kalau dia berkeluarga? Kalau dia masih belum berkeluarga, kira-kira cukup enggak untuk dia ya kebutuhan sehari-harinya gitu. Dia harus pikirkan itu. Karena waktunya sudah dia beli, sudah dia ambil. Jadi bukan sekedar kita ngambil pekerja, tapi kita pikirkan juga bagaimana dia cukup enggak. Kalau orang sini bilang memikirkan kesejahteraan para pekerja. Itu, ya, dipikirkan kesejahteraan para pekerja. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Kalau kita lihat ayat ini berkaitan dengan masalah timbangan dan takaran. Orang yang mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Tapi ulama kita menyebutkan ini juga masuk dalam perkara mengurangi waktu pekerjaan. Mengurangi waktu pekerjaan masuk dalam masalah celaka. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Masuk di dalamnya orang-orang yang curang dengan mengurangi waktu pekerjaan yang sudah dia sepakati. Yang sudah dia sepakati. Nah, ini ada sesi tanya jawab dan harus saya selesai jam 5. Dan saya ditegur ini. Afwan, masuk sesi tanya jawab. Ayo ya. Sesi tanya jawab 10 menit. Ya sudah ya. Intinya kita paham lah ya, tentang amanah ya. Kita paham tentang amanah sehingga kita berusaha untuk berhati-hati dengan amanah. Nggak bergampangan. Kalau nggak bisa bilang saja nggak bisa. Kalau antum mendaftar masuk ke sebuah perusahaan, masuk ke sebuah lembaga, berarti antum bisa. Kalau antum tidak bisa, bilang saya nggak bisa. Ya kan? Kalau antum sudah masuk, berarti antum bisa. Kalau antum bisa, berarti antum harus jalankan amanah. Wallahu alam bishawab. Baik. Ini langsung ada pertanyaan. Bismillah, afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana jika dalam sebuah pekerjaan seorang ini ada kegiatan yang melanggar syariat? Ya, terus kan ia ikut serta dalam kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut diwajibkan oleh atasannya. Sikap apa yang harus dia lakukan dalam pekerjaan tersebut? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, sebuah lembaga, berarti kita siap dengan semua konsekuensi dalam lembaga tersebut. Kalau kita nggak siap dengan semua konsekuensinya, maka kita keluar dari lembaga itu. Kalau sudah kita nggak enjoy lagi, kita nggak bisa nikmati lagi pekerjaan, keluar. Cari pekerjaan yang lain. Nah, hampir di semua pekerjaan itu pasti ada kekurangan-kekurangannya, ada pelanggaran-pelanggarannya. Sedikit ataupun banyak. Maka apa yang kita lakukan?
Ya, kita hindari pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya. Ada orang kerja di sebuah tempat, ada pelanggaran. Ah, saya nggak mau, saya keluar deh, ada pelanggaran. Dia pindah lagi di pekerjaan lain. Sama, akan ada juga pelanggarannya. Saya mau jadi pegawai. Jadi pegawai lah dia. Ketika dia masuk jadi pegawai, dia lihat, oh kenapa banyak pelanggaran ini? Ah, keluar deh, jadi pedagang. Jadi pedagang begitu lagi. Dia diatur oleh sistem perdagangan yang ada. Di mana sebagiannya ada pelanggaran. Akhirnya dia melanggar lagi. Gak ada yang tidak ada pelanggaran di dalamnya. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah meminimalkan pelanggaran tersebut. Dan kalau kita terpaksa melakukan pelanggaran tersebut karena tidak ada jalan lain, atau untuk menghindari mudarat yang lebih besar, maka nggak ada masalah. Ketika ada mudarat ketemu, dua bahaya ketemu, maka pilih bahaya yang paling sedikit, yang paling kecil, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dilihat kondisinya. Kalau dia melakukan itu karena terpaksa, tidak ada jalan lain kecuali dia harus lakukan, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memaafkannya. Tapi kalau misalnya dia melihat bahwa itu akan berkelanjutan dan semakin banyak dosa-dosa yang harus dia lakukan, maka dia mencari pekerjaan yang lebih aman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana hukumnya jika seorang ASN yang terkadang meminta izin kepada atasan untuk ikut ta'lim pada saat jam kerja dengan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang ada? Ini tergantung kondisi tempat dia bekerja. Ada kondisi dia tempat orang bekerja itu tidak melihat waktu. Cuma melihat yang penting selesai pekerjaan. Tidak melihat waktunya ya, tapi yang dilihat adalah selesainya pekerjaan. Oh ini, pokoknya kalau sudah selesai pekerjaan, kamu mau begini terserah. Nah itu nggak ada masalah. Yang penting pekerjaan selesai. Gitu. Tapi ada sebagian tempat yang bukan melihat selesainya pekerjaan, tapi melihat waktu dia bekerja. Maka ini nggak boleh. Tapi kalau dilihat selesai pekerjaan selesai, dia minta izin, diizinkan, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu alam, selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Baik, kemudian selanjutnya, bagaimana cara memberikan nasihat kepada pimpinan yang berbuat zalim kepada bawahannya? Ya, antum lebih tahulah. Masing-masing pimpinan punya karakter yang berbeda. Ada pimpinan yang kalau dikasih tahu senang dia, ada pimpinan yang tidak mau dikasih tahu. Ya, dengan cara antum masing-masing. Kalau pimpinannya keras, pakai strategi. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi pagi. Beri hadiah, sering ucapkan salam, senyum sama dia, dan lain sebagainya. Kalau perlu diantar pulang, ya, Masya Allah. Lama-lama kita dijadikan sopir, ya. Ya, misalnya itu. Ya, dikasih baiklah. Insya Allah kalau kita baik sama dia, kita akan didengar. Ya, masukan kita akan didengar. Baik. Pertanyaan, manakah yang lebih didahulukan? Amanah istri dalam taat kepada suaminya dengan kepada orang tuanya ketika orang tuanya menuntut anak atau istrinya menyelesaikan urusan dunianya. Ya, ini jelas. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan kedudukan suami di hadapan istri. Jadi kalau seorang istri, seorang wanita sudah punya suami, ketaatan kepada suaminya harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh istri. Kalau suami misalnya melarang, jangan. Dan disampaikan kepada orang tuanya. Tapi jangan juga dia terus terang ke orang tuanya. Maaf Pak Di, tidak bisa Kak ke situ, dilarang Kak suamiku. Bertengkar nanti. Sampaikan saya nggak bisa, mungkin besok-besok begitu. Jangan dia buka bahwa suaminya yang larang itu. Jadi kalau suaminya larang nggak boleh. Jangankan itu, puasa sunnah tidak boleh kalau suaminya larang. Ayo, siapa istri yang biasa puasa sunnah suaminya larang? Nggak boleh itu, dosa itu. Ya, dosa. Mentaati suami hukumnya apa? Wajib. Nah, dia meninggalkan yang wajib, melakukan yang sunnah. Nggak boleh. Dan itu banyak perempuan begitu, nekat. Sudah tahu dilarang suaminya, suaminya lagi dituduh, kamu nggak senang saya banyak ibadah, apa macam-macam. Akhirnya bertengkar. Padahal sisa dia taat kepada suaminya, selesai. Jadi pertanyaan tadi, apakah suaminya harus tetap didahulukan ketika suaminya memerintahkan dia,
kemudian bertabrakan dengan keinginan kedua orang tuanya, maka suaminya didahulukan. Maksudnya didahulukan, dia tetap bisa melaksanakan kewajiban dia kepada orang tuanya, tapi kewajiban kepada suami lebih didahulukan. Jangan ditabrakkan atau diadu domba bahkan. Ya, ini keliru. Jadi dia sengaja melapor ke orang tuanya tentang suaminya yang melarang begini dan begitu. Akhirnya dia mengadu domba antara mertua dengan menantunya. Keliru malah. Jadi kalau perlu dia tutupi. Karena kadang sebagian orang kadang nggak ngerti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka istri, lihatlah bagaimana nabi kalian ya sangat menjunjung tinggi hak suami kalian ya yang harus kalian berikan kepadanya. Baik. Sampai Nabi mengatakan, seandainya boleh aku memerintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Coba, sampai sujud seandainya boleh. Ini menunjukkan kedudukan seorang suami. Dan banyak hal yang istri tidak tahu, bagaimana kesulitan suami dalam mencari nafkah. Banyak yang tidak tahu. Istri tahu-tahu ya setiap bulan dapat atau setiap hari dapat uang penghasilan. Dia nggak tahu bagaimana suaminya di jalan. Kadang tiba-tiba dia mengantuk naik motor, hampir ditabrak. Ada juga kadang dia diserempet. Ada juga yang kadang dia pekerjaannya membahayakan sampai tinggi dia di atas. Ya, bisa saja terpeleset, dia bisa jatuh. Kadang istri nggak lihat itu. Dan suami juga kadang nggak mau terus terang kepada istrinya. Karena dia cinta kepada istrinya. Dia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Ya, seperti itu. Maka hendaklah istri bersyukur, apalagi memiliki suami-suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, mau nanya. Ana tenaga sosial di salah satu instansi pemerintah. Apabila ana lagi tidak ada pekerjaan, ya, lagi kosong, nggak ada, tidak pada masa sibuk, ana ana isi dengan mencatat ilmu, itu boleh ya Ustaz? Boleh. Berarti dalam kondisi dia tidak bekerja. Ya, bukan berarti gini ya, jangan salah paham. Bukan berarti ketika kita nganggur di kantor, nggak ada kerjaan, kita nganggur di kantor, pekerjaan sudah selesai semua, nggak ada, kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Ya, padahal kita bisa mengaji, kita bisa kita bisa menulis pelajaran, kita bisa meringkas buku dan lain sebagainya, boleh. Itu boleh dilakukan karena pekerjaan dia sudah selesai. Pekerjaan dia sudah selesai. Nah, kalau misalnya demikian pekerjaan sudah selesai, lalu dia makan coklat atau dia makan makanan, boleh atau enggak? Orang kan mengatakan boleh, pekerjaannya sudah selesai. Jadi kalau amanahnya sudah ditunaikan, jadi pekerjaan selesai menunjukkan amanah sudah ditunaikan. Maka sisa waktunya tadi boleh dia gunakan untuk yang lain. Boleh dia gunakan untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi kalau di sini ditanyakan tentang bolehkah dia mencatat ilmu? Ya boleh, sangat boleh sekali. Yang penting dengan syarat dia tidak mengorbankan pekerjaannya. Karena pekerjaan selesai. Apalagi dia tenaga sosial. Biasa tenaga sosial, nanti ada kegiatan sosial baru dia bekerja. Kalau nggak ada ya dia di kantor. Nah, biasanya apa yang dikerjakan para pegawai di kantor dalam kondisi begitu? Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu. Mudah-mudahan tidak begitu. Yang saya tahu, mereka main game. Yang saya tahu. Ini yang saya tahu ya. Biasa tidak ada pekerjaan, mau main game semua. Ada pimpinan, diam semua ini. Ya. Tapi di sebagian, saya lihat sebagian tempat seperti itu. Saya biasa masuk kantor, lihat, begini pekerjaan kalian ya. Nah, itu. Nah, itu yang keliru. Jadi manfaatkanlah untuk kebaikan. Ya, apalagi dia sebagai orang yang melayani publik. Kalau melayani publik, nggak boleh dia gunakan selain untuk melayani publik. Karena dia masih dalam kondisi kerja. Dia dalam kondisi kerja. Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau yang ditanyakan, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting pekerjaan dia tidak korbankan. Taib, sudah jam 5. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dan kita nggak punya waktu banyak untuk bisa berbincang lama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi yang sedikit ini, ya. Dan kita bisa insya Allah dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terus belajar teman-teman semua. Jangan pernah berhenti belajar. Hari ini umat sangat butuh dengan ilmu. Dan guru-guru kita terlalu kurang untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang terhadap ilmu. Maka antum ya berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Di sini alhamdulillah sudah ada pelajaran bahasa Arab di beberapa tempat, antum ikut pelajaran tersebut. Ya, di tempat-tempat lain antum masih bisa buka pelajaran-pelajaran bahasa Arab karena
Kalau kita tahu bahasa Arab, maka insya Allah untuk memahami dan untuk membaca buku-buku para ulama itu kita akan dimudahkan. Maka jangan pernah berhenti. Jangan melihat umur, ya, jangan melihat umur. Walaupun kita sudah tua, tetap kita belajar bahasa Arab, kita belajar mengaji, kita belajar menulis dan lain sebagainya dari pelajaran yang penting. Karena sekali lagi umat ini sangat butuh dengan ilmu agama. Maka bantulah guru-guru kalian untuk menyebarkan ilmu agama. Ya, untuk menyebarkan ilmu agama. Baik. Kalau ustadz-ustadz mengisi di majelis-majelis ilmu, kalian bisa mengisi ketika dialog-dialog dengan teman. Sampaikan tentang ilmu dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.